sudah disediakan oleh jemaah sekalian. Ada yang ingin buka bukunya, bukan buka HP-nya ya. Sesi foto belakang saja, bukan saya di foto tapi taman di belakang. Ya. Halaman sih. Karena kita baru pertama dalam daftar yang pertama. Yang baru kita ada berapa? Yang kita 1, 2, 3, ada banyak ya. Yang belum punya masih banyak. Yang punya dress code tapi nggak punya kitab ada. Besok lagi dress code yang dijual untuk di kitab. Dress code harga berapa? Dress code-nya harga berapa? 40.000 tambah nomor. Oh cuma itu. Kalau kitabnya berapa? 150. Modal 150 beli kitab ya. Jadi semua peserta majelis taklim sahaja wajib punya kitab. Kalau sekiranya ada kesulitan untuk membelinya, nanti silakan lapor ke saya. Ya saya itu, insya Allah saya berikan. Syaratnya kesulitan untuk bisa beli, insya Allah saya berikan. Ya, gimana Bu? Ya tadi sampaikan ke panitia biar panitia mendata ada sekian ibu yang kesulitan beli, insya Allah dari kami sebelumnya. Ya, sekarang kita bahas yang pertama. Baik, mohon agak tenang dulu. Kalau membaca buku yang baru, pertama langsung lihat daftar isi. Nah, dari daftar isi itu kita seperti melihat peta. Jadi kayak Anda masuk di sebuah labirin. Labirin itu ada banyak sekali ruangan, ada banyak sekali pintu dan belok-belok. Nah, bagaimana agar kita bisa keluar dalam kondisi selamat? Maka caranya lihat peta. Labirin ini petanya kayak gini. Silakan kalau masuk. Nah, orang yang membaca buku ada banyak sekali informasi di sini. Tapi agar dia bisa menerima informasi itu lebih sistematis, maka sebelum masuk ke dalamnya lihatlah peta dari buku itu. Dan peta dari buku adalah daftar isi. Buku fikih sunnah wanita ini sebenarnya sama sebagaimana buku fikih pada umumnya, namun penekanan untuk yang berkaitan dengan masalah wanita lebih banyak, seperti pembahasan seputar masalah haid dan seluruh turunannya. Makanya kemudian dikhususkan jadi buku fikih sunnah wanita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di halaman yang pertama. Di situ penulis menyebutkan tentang, coba lihat daftar isi ya. Penulis menyebutkan tentang bab toharoh, bab bersuci. Nanti bab berikutnya adalah bab sholat. Bab berikutnya beliau akan membahas seputar masalah perhiasan dan aneka yang pakaian dan perhiasan. Tapi sebelumnya ada masalah zakat dan sedekah. Sehingga sekali lagi di sini lebih banyak fokus berkaitan dengan masalah wanita. Kemudian di bab toharoh penulis menyebutkan tentang air sebagai alat bersuci, lalu hukum-hukum air dan jenis-jenis najis. Semoga nanti bisa kita selesaikan di kesempatan kali. Yang seperti biasa saya mohon izin untuk banyak berdiri. Dan silakan ambil posisi, kira-kira bisa melihat tulisan saya. Pembahasan seputar masalah toharoh.
pembahasan seputar masalah taharah itu mencakup pertama adalah pembahasan tentang media bersuci. Yang kedua mencakup pembahasan tentang najis dan macam-macamnya. Lalu yang ketiga membahas tentang cara membersihkan najis. Kemudian yang berikutnya membahas tentang, nampaknya di buku tidak disinggung, tapi biasanya ada pembahasan tentang wadah untuk bersuci. Jadi kalau Anda pernah membaca istilah bejana, fikih tentang bejana, itu bahasnya wadah untuk bersuci. Lalu yang terakhir adalah tata cara bersuci. Baik, kurang lebih 5 ini yang dibahas dalam fikih taharah. Selanjutnya, gimana? Selanjutnya, jadi saya memberikan ringkasan biar nanti tahu petanya. Berikutnya, taharah itu ada dua. Taharah ada dua. Yang pertama adalah taharah batin. Dan bentuk taharah batin adalah membersihkan hati dari kotoran. Bersihkan hati dari kotoran. Apa kotoran hati? Semua maksiat, semua perbuatan dosa itu menjadi sumber kotoran bagi hati. Yang paling besar apa? Perbuatan syirik. Kotoran yang paling parah adalah praktek syirik. Sehingga ketika ada orang yang melakukan praktek kesyirikan, maka hatinya tersumpal dengan kotor. Nabi SAW bersabda, "Idza adnaba al-'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan maksiat, satu dosa dititikkan satu noda hitam. Kalau Anda banyak melakukan perbuatan dosa, nanti jadi titik-titik. Kalau dosanya besar, kayak disemprot cat hitam. Fa'idha astaghfar wa taba, kalau dia istighfar dan bertobat, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Wa illa, tapi kalau dia tidak bertobat dan masih mengulangi perbuatan maksiat itu, ziga hatta ta'lu qalbah, maka noda-noda itu akan ditambahkan sampai menutupi seluruh permukaan hati. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ran, itulah ran. Noda hati disebut dengan ran. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ran, disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan sehingga menutupi hati. Maka orang yang rajin maksiat susah dapat hidayah, belajar gampang pusing, kasih tahu sering untung karena banyak maksiat yang dikerjakan. Oleh karena itu, Imam Waqi bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan dalam nasihat yang disampaikan Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, aku mengadu kepada Imam Waqi, kenapa saya sulit untuk menghafal. Farsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau memberikan saran kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi anna al-ilma nurun, sadarilah ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan bisa menembus tukang maksiat. Sehingga
noda hitam ini ketika dia terlalu banyak maka bisa menutupi cahaya hidayah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kajian yang kita selenggarakan Anda harus pahami tujuannya adalah untuk mengenal aturan dan agar kita tidak melanggarnya. Sehingga kalau Ustaz menyampaikan ini nggak boleh, ini dilarang, tolong dipahami tujuannya adalah dalam rangka agar kita menghilangkan noda-noda hitam ini dari hati kita. Baik, maka berikutnya selanjutnya jamaah sekalian, berhijab dengan maksimal itu salah satu di antara upaya menghilangkan noda dari hati. Hindari yang namanya kerenengan dan perasaan-perasaan, itu juga di antara upaya untuk menghilangkan noda dari hati. Dan jangan suka selfie, itu juga bagian dari menghilangkan noda dari hati. Tinggalkan yang namanya riba dalam jual beli emas, itu juga menghilangkan noda dari hati. Dan aneka maksiat yang mungkin sering kita lakukan, kalau Anda tetap bertahan setelah kajian, berarti nodanya tidak hilang. Dan kemudian taharah berikutnya adalah taharah fisik. Atau taharah lahiriah, mungkin lebih tepatnya disebut lawan batin kan lahir. Yang kedua adalah taharah lahiriah, diganti kalimatnya. Untuk taharah lahiriah ada dua macam. Ada taharah dzatiyah dan ada taharah ma'nawiyah. Ada taharah dzatiyah dan ada taharah ma'nawiyah. Taharah dzatiyah adalah taharah untuk najis. Sedangkan taharah yang kedua adalah taharah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah taharah untuk hadas. Saya ulang, taharah ada dua, ada taharah batin, ada taharah lahir. Taharah batin tadi sudah kita sebutkan, semua perbuatan dosa itu adalah penghalang taharah batin. Yang terbesar perbuatan syirik, kekufuran dan yang lainnya. Turunannya ada banyak, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian ada taharah lahiriah. Yang pertama adalah taharah dzatiyah. Ini taharah untuk membersihkan najis, bersuci untuk membersihkan najis. Najis itu bisa dipegang kan? Bisa dipegang kan? Bisa. Taharah yang kedua taharah ma'nawiyah, untuk membersihkan hadas. Hadas itu bisa dipegang kan? Tolong hadasnya dibuang. Caranya gimana? Hadasnya dibuang, masukkan keresek, dibuang, itu bisa nggak? Nggak bisa. Sehingga Anda ngetuk misalnya, berarti posisi Anda berhadas. Hadasnya ada di mana? Hadasnya ada di mana? Nggak bisa dipegang. Tapi berstatus hak. Seperti ini dibersihkan dengan cara bersuci. Ya, dimami insyaallah. Baik. Sekarang sudah ini saya hapuskan ya. Selanjutnya kita langsung menuju materi yang pertama, yaitu media bersuci. Pembahasan taharah, materi yang pertama adalah media bersuci. Media bersuci itu ada dua. Ada media asliyah.
media asli atau asal. Untuk media asal bentuknya adalah air. Media asal bentuknya apa? Air. Lalu ada media yang kedua yang disebut dengan media badariyah atau pengganti. Media pengganti bentuknya adalah tanah. Untuk media asal yaitu air, ini bisa digunakan untuk apa saja? Ini bisa digunakan untuk bersih najis. Terus apa lagi? Untuk mandi dan untuk wudhu. Masak. Untuk masak ya. Untuk cuci piring. Kita nggak bahas masak ya. Sedangkan taharah badariyah atau pengganti yang berupa tanah itu apa? Untuk bersih najis juga bisa. Apa Pak yang dibersihkan pakai tanah? Najis mughalladhah, najis air liur anjing, itu salah satunya dibersihkan pakai tanah. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Baik, yang ini belum kita bahas ya. Jadi yang bersih najis dan seterusnya itu di pembahasan setelahnya. Cuman kita baru mengenalkan petanya seperti ini. Dan sampai di sini ada yang kesulitan untuk memahami? Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang kita langsung masuk pada pembahasan tentang air. Kita langsung masuk pada pembahasan tentang air. Bedakan dua hal ini. Pertama, bedakan ya. Bedakan ada air dengan zat cair. Apa bedanya? Zat cair itu berbentuk air, belum bentuk air. Gimana? Air yang sudah bercampur. Ada nggak zat cair yang bukan air? Bensin, solar, minyak goreng itu bukan, bahkan dia anti air. Baik, maka bedakan antara air dan zat cair. Sampai di sini dipahami? Yang bisa dipakai untuk bersuci itu yang mana? Air. Sehingga dalam pembahasan bersuci kita tidak membahas zat cair. Zat cair tidak bisa dipakai untuk media bersuci. Dan contohnya apa Pak? Pakai duduk itu tidak boleh. Kenapa? Karena duduk itu zat cair bukan? Atau ada orang yang butuh pakai bensin, apa hukumnya? Batal. Kenapa? Mati orangnya. Karena benda seperti ini memang dia zat cair tapi dia bukan air. Yang boleh dipakai untuk bersuci ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari awan air tahuran yang bisa dijadikan sebagai media bersuci. Baik, sekarang biar bukunya kepakai, lihat. Air sebagai alat untuk bersuci di halaman berapa? Kalau ini beda penerbit, halaman 3. Ya. Sudah ketemu? Air sebagai alat untuk bersuci. Bahwa taharah tidak sah kecuali dengan menggunakan air, bukan menggunakan zat cair. Ya? Makanya kalau ada orang tanya, Pak, saya tidak punya air, tapi punyanya teh. Boleh nggak saya butuh pakai teh? Nggak boleh. Kenapa? Karena teh bukan air, tapi zat cair. Kopi, teh, susu, dodol, loden, dan seterusnya, ini tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Selanjutnya,
air ada dua macam, air suci dan mensucikan. Lalu yang kedua adalah air yang najis. Sekarang langsung pada pembahasan tentang air. Air ada berapa? Dua. Air suci. Yang kedua najis. Nah, air yang suci maka pasti pasangannya mensucikan. Pak, kayaknya kok saya pernah dengar ya? Ini Anda pernah dengar yang benar. Ada air suci tidak mensucikan, ada air suci yang mensucikan. Baik. Tidak ada istilah suci tidak mensucikan. Pun dalam sebagian mazhab, contohnya Syafi'iyah, itu membagi air jadi tiga. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air suci dan air najis. Jadi ada tiga kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau penulis hanya ada dua. Dan yang benar ini, saya lebih memilih yang ini daripada mazhab Syafi'i. Nah, menurut Syafi'iyah tentang air suci yang tidak mensucikan itu contohnya teh, kopi, susu. Nah, kalau seperti ini maksudnya zat cair, bukan air. Pak? Nah, kalau zat cair hanya air saja yang bisa dipakai. Kalau zat cair yang lain tidak bisa dipakai. Seperti tadi ya, teh, kopi, susu, minyak, dan seterusnya. Baik, maka kalau air itu suci, otomatis dia ada air yang dia masih diperselisihkan oleh ulama, dia suci, tapi apakah bisa dipakai untuk mensucikan atau tidak? Contoh, air yang kepanasan. Kalau ada air terkena sinar matahari, ya, air terkena sinar matahari kan kepanasan tuh. Boleh nggak ini dipakai wudhu? Ada dua pendapat ulama dalam. Kemudian contoh yang lain, air mustakmal. Pernah dengar? Apa itu? Air bekas bersuci. Jadi misalnya ada orang yang wudhu tapi ditadai. Pernah lihat nggak tempat wudhu yang keran di atas, di bawahnya olahnya? Sehingga saat dia wudhu, semua yang terkena muka, tangan itu ditadai, ditampung. Nah, wudhu dengan air tampungan ini boleh atau tidak? Itu disebut dengan air mustakmal. Dia suci, tapi statusnya mustakmal. Nah, ada yang berpendapat air mustakmal ini tidak boleh dipakai untuk bersuci karena dia bekas wudhunya orang lain. Paham insyaallah? Nah, contoh misalnya ada orang mandi di petak, dia nyemplung di situ. Tentu saja setelah dia bersuci ya, setelah dia buang air, cebok, kemudian dia mandi di petak, nyemplung di situ. Dan lalu setelah dia keluar, kerannya mati, belum wudhu. Yang sisa hanya air di petak. Boleh nggak wudhu dengan air di petak ini? Ini disebut dengan air mustakmal. Apa tadi air mustakmal? Air bekas bersuci. Nah, air mustakmal dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sehingga kalau kita gunakan pendekatan Syafi'iyah, maka ditambahkan satu lagi. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Lalu di sini satu lagi namanya najis. Ini contohnya air mustakmal. Kalau yang pertama itu air dari sumber. Air dari sumber. Dari sumber itu bisa air hujan, air sumur, air laut, air sungai, dan seterusnya. Sampai di sini kamu belum? Paham ya? Baik. Tolong jelaskan
mensucikan itu bisa dipakai wudhu atau mandi. Kalau tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu atau mandi. Lalu apa penjelasan dari suci? Apa yang dimaksud dengan air suci? Bebas dari air, nggak ada air hadas. Kalau air suci artinya apa? Dia boleh dipegang. Jadi air suci adalah air yang ketika dipegang harus dicuci, karena dia statusnya suci. Misalnya kecipratan air mustakmal, najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena air mustakmal itu suci. Tapi kalau air mustakmal dipakai wudhu tidak sah, karena dia tidak mensucikan. Untuk cebok nggak apa-apa, karena dia suci. Tapi kalau dipakai wudhu nggak boleh. Jadi mensucikan itu artinya bisa dipakai mandi atau wudhu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Sekarang lanjut. Ya, meskipun air mustakmal, menurut pendapat ulama yang lain boleh dipakai untuk bersuci. Jadi yang tengah ini ada beda pendapat ya. Yang lain, ada yang mengatakan boleh dipakai bersuci, ada yang mengatakan tidak boleh dipakai bersuci. Saya tuliskan beda pendapat. Kalau penulis kitab Fikih Sunnah Wanita, beliau berpendapat boleh dipakai untuk bersuci dengan dalil. Coba dilihat di buku, diriwayatkan, lihat di buku judulnya Hukum-Hukum Air. Ketemu? Hukum-Hukum Air. Di situ ada keterangan, diriwayatkan kana sahabatu yaqtatiluna ala ma tasaqata min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu itu berebut, bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang netes. Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, kan bukan keluar yang netes air dari wajah beliau, dari tangan beliau, diperebutkan oleh para sahabat. Diperebutkan untuk tabarruk, karena mereka kalah berkah dengan air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu huwa wal mar'atu min nisa'ihi min ina'in wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama istri beliau dengan satu wadah dipakai berdua, bukannya pelonggar, karena beliau mandinya bukan pakai bathtub, tapi beliau mandi dengan hidup. Dan dulu itu belum ada keran seperti sekarang. Ya. Kenapa nggak pakai padasan, Pak? Allahu a'lam. Yang jelas pokoknya air itu cuma ada dalam satu tabungan, satu baskom, lalu dicidui untuk mandi. Hidupnya itu pakai tangan, dicaluki. Nah, ketika nyawui gini, otomatis tangannya istri beliau ikut masuk, sehingga dalam air itu ada terkena bekas tangan istri Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW memakainya untuk mandi, sehingga ini jadi dalil air mustakmal tidak najis dan boleh dipakai untuk bersuci. Dengan tetap menghargai adanya pendapat yang lain bahwa air mustakmal tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ikan apa dulu? Banyak ada ikannya. Apakah boleh dipancing? Apakah boleh dipakai untuk wudhu? Ikan itu najis atau tidak? Tidak.
najis, maka ikannya airnya boleh dipakai untuk wudhu. Ada sahabat yang bertanya tentang wudhu menggunakan air laut. Lalu beliau mengatakan, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Padahal di laut tidak cuma ikan, ada ikan, ada apa lagi? Ada banyak ikan di situ berenang semuanya. Baik, maka berwudu di air yang ada ikannya boleh. Danau itu ada ikannya, sungai ada ikannya. Berwudu dengan danau, dengan sungai hukumnya boleh, karena ikan itu tidak najis. Allah. Ada lagi? Ya, ada kolam penampung yang dilewati atau yang di atas? Bukan yang dilewati, di atas ya? Kolam penampung atau di bawah? Di bawah. Nah. Ya, jadi yang di bawah itu jangan dipakai wudhu itu, kotor sekali itu. Iya. Terus lewat itu. Kalau seperti itu berarti desain tempat wudhunya keliru. Biasanya wudhu yang ada kolam cuci kaki itu jika dia keluar toilet atau dia baru masuk masjid, itu dikasih kolam cuci kaki. Kalau sudah selesai berwudhu, pintu keluarnya beda. Misalnya kalau sudah wudhu, sudah bersih, jangan lewat itu lagi. Nah, ini salah yang bisa tempat wudhu. Harusnya pintu masuk dan pintu keluarnya beda. Kalau yang benar kayak gitu. Ya, cuman kalau nggak bisa lewat, selain lewat ini gimana? Kamu orang kumpul kan bisa. Apa juga bilang bujurnya kan nggak mungkin. Nah, ya nanti kepleset kan. Cewek sama cowok beda. Ya kalau nggak bisa cari jalan yang lain, nggak mungkin manjat tembok. Maka mau tidak mau Anda harus lewat di tempat itu. Ya sudah ya. Ini kesalahan takdir, tapi insya Allah tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Dipahami? Ada lagi? Cukup? Oh, silakan. Yang tadi belum dijawab, air yang kena panas itu bisa nggak untuk wudhu? Ya, tentang air yang kena panas itu masuk pada kategori yang pengalir, air suci tapi tidak mensucikan. Kita punya contoh seperti ini banyak sekali. Kalau Anda naruh tandon di atas, tandon di atas apalagi yang bahannya stainless itu lebih panas daripada yang bahannya plastik. Apalagi musim panas kemarin, Masya Allah. Kalau mandi sore itu anak saya nggak usah tutup baju, tinggal buka keran, sudah punya air kan. Nah, kalau yang seperti ini boleh nggak dipakai untuk berwudu atau mandi? Ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melarang air yang ditampung oleh wadah dari logam terkena panas, jangan dipakai untuk bersuci. Li'annahu yurithul baras, karena air seperti ini bisa menyebabkan sakit lepra, sakit kulit, kudis. Sehingga itu wadah kadang kan ada karat-karatnya ya. Lalu kena panas matahari langsung, maka bisa jadi unsur di karat itu lepas dan larut di air. Ini kalau dipakai untuk mandi atau dipakai untuk wudhu bisa menyebabkan sakit kulit. Jadi alasan Umar karena itu mengganggu kesehatan. Alasan Umar karena itu mengganggu kesehatan. Oleh karena itu dalam hal ini para ulama Syafi'iyah kemudian menyimpulkan nggak boleh pakai seperti ini karena alasannya mengganggu kesehatan.
panas yang tidak mengganggu kesehatan, boleh atau tidak? Boleh. Bahkan di musim dingin, kalau orang tidak bisa mandi junub, dia boleh menggunakan air hangat. Karena kalau dia pakai air dingin gak kuat, maka dia bisa menggunakan air yang dihangatkan. Baik, dipahami insyaallah. Jadi air panas itu ada dua ya. Yang pertama ada yang karena terik matahari. Yang kedua ada yang dipanaskan dengan alat. Kalau yang ini boleh. Bahkan Umar bin Khattab di musim dingin beliau memanaskan air. Sedangkan yang terkena terik matahari, ini jika berbahaya dilarang. Berbahaya itu kalau terbuka. Kalau tertutup seperti tandul kita itu tertutup, insya Allah tidak berbahaya. Sehingga kalau ini ada dua ya, antara terbuka sama satunya tertutup. Kalau tandul Anda terbuka, beberapa masjid itu tandulnya bentuknya pola yang terbuka. Itu kalau kena hujan masuk. Kalau kena panas menyentuh langsung ke air. Nah, yang terbuka ini yang menurut Umar bisa berbahaya bagi kesehatan, sehingga jangan digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, sekarang saya teruskan. Mau ditulis dulu? Nah, yang pikat siapa? Sekretarisnya. Ini nasibnya saya ngajar kan tulisan. Sekarang kita beralih ke najis dan macam-macamnya. Nah, di buku fikih sunnah itu ada banyak jenis najis dalam Al-Quran dan hadis. Ada mulai dari kotoran manusia, kencing manusia, kemudian mandi, wadi, darah haid. Beliau menyebutkan sampai ada berapa ini? Sampai ada 10 benda najis. Ada 10 benda najis. Dan tapi beliau tidak menjelaskan tentang macam-macamnya. Oleh karena itu dalam hal ini kita akan jelaskan dulu macam-macam najis. Najis. Apa pengertian najis? Najis adalah makhluk. Sesuatu yang jika mengenai kita nggak boleh sholat. Ada lagi apa pengertian najis? Masya Allah. Tidak boleh disentuh. Jadi definisi najis adalah benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Itu najis adalah benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Dolanan najis itu tidak boleh ya. Wong najis itu tidak boleh, karena dia benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Baik. Apa bedanya najis dengan kotor? Apa bedanya najis dengan kotor? Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, tapi semua yang najis pasti. Orang yang tabiatnya masih sehat, maka dia akan jijik ketika nyentuh najis. Tapi kalau tabiatnya sudah rusak, dia sudah hilang rasa jijiknya ketika nyentuh najis. Bahkan ada yang memakan najis, makan babi dengan makan najis. Ya. Sehingga kalau kita sebagai muslim jenengan disodori
tapi isinya babi. Gimana? Lihat saja sudah luweh. Kita merasa jijik hanya dengan melihat. Karena orang Muslim tabiatnya masih sehat, sehingga dia melihat seperti ini dia merasa jijik. Saya itu pernah lewat di sebuah pasarnya orang kafir. Lalu di situ tercium baunya enak, sebenarnya bau masakan. Ternyata itu kikil babi kukus. Dan saya sempat lihat apa lagi kan, karena keluar uangnya itu, masya Allah. Jadi kaki babi itu dipotong rapi, kayak mirip seperti dimsum. Jadi dia ditata-tata dimsum itu dalam posisi kukus. Begitu lihat babi, masya Allah, ya nyawa aja sudah nggak ini. Karena seorang Muslim ketika tabiatnya masih sehat seperti ini dia berontak, dia menolak. Sebab najis itu sesuatu yang tidak boleh disentuh. Makanya kalau ada orang yang sampai makan babi dan seterusnya, itu karena tabiatnya sudah rusak. Dan seluruh orang kafir tabiatnya rusak. Beda najis sama haram. Semua najis haram, tapi tidak semua haram najis. Uang riba itu halal atau haram? Haram. Nyentuh uang riba harus cuci tangan? Gitu. Selanjutnya najis ada apa tadi definisinya? Sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan. Najis ada tiga macam. Dilihat dari cara mensucikannya. Yang pertama ada yang disebut dengan najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya najis ringan apa? Najis ringan cuma ada dua. Yang pertama apa? Hanya ada dua. Bukan kotoran ya, kencing. Kencing bayi laki-laki yang atau tidak saja yang usianya kurang dari 2 tahun. 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Atau dengan pengertian yang lain, ASI. Nah, ASI lebih dominan daripada MP ASI, makanan penunjang ASI. Bayi perempuan sama dengan dewasa. Yang kedua madhi. Madhi adalah cairan yang keluar karena syahwat sebelum klimaks. Cairan yang keluar karena syahwat sebelum klimaks. Ini statusnya najis ringan. Dan cara membersihkan najis ringan itu gimana sih Pak? Jadi kalau misalnya ini ada kain ya, ada kain di sini terkena kencing bayi laki-laki, maka cukup Anda tutupi permukaan ini dengan air, sehingga bisa jadi zat najisnya masih ada di situ, tapi Anda perciki bagian ini dengan air. Harus rata di semua yang ada najis. Jadi misalnya dilebih-lebihkan sedikit ini, jadi terus sampai rawat. Kalau mau disucikan, paham ya? Tapi kalau najis setelahnya, yaitu najis pertengahan, unsur najis ini harus hilang. Unsur najis ini harus hilang, sehingga dicuci, dikucek, dibilas, itu baru bersih. Yang kedua, najis apa? Mutawasito. Najis pertengahan.
kotoran. Satu lagi najis mughalladhah atau najis berat. Nah, najis berat ini hanya satu, yaitu liur anjing saat minum. Dan liur anjing saat minum di wadah. Liur anjing saat minum di wadah ini khususnya najis mughalladhah. Kalau dia menjilat di bagian yang kering, maka najisnya najis mutawassithah. Darah haid itu masuk najis yang mana? Haid mutawassithah. Dan jadi cara mengenali najis gini, dengan hafalkan dua pertama, satu yang terakhir, dan sisanya ini. Sisanya masuk najis mutawassithah. Najis mukhaffafah apa saja, najis mughalladhah apa, sisanya mutawassithah. Tercium hidungnya anjing. Terkena hidungnya anjing. Kalau basah, najis mutawassithah. Jadi yang mughalladhah dari anjing hanya kami sini, yang diperintahkan oleh Nabi SAW cuci sebanyak 7 kali. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha al-kalba fi ina'i ahadikum. Apabila ada anjing minum di wadah kalian, maka untuk membersihkannya dicuci 7 kali. Itu jika dia minum di wadah. Sehingga kalau dia menjilati misalnya papan ini dijilati anjing, Pak ini tadi dijilati anjing, ya sudah, cukup saya siram, gosok, selesai. Tidak perlu 7 kali. Karena papan ini kering atau basah? Kering. Kaki kita juga sama. Ketika kita kena jilatan anjing, dijilati anjing, atau diendus sama anjing, kena basahnya, entah basah di hidungnya atau di lidahnya, maka cukup dicuci sekali. Gak apa-apa. Bagian yang kering dari anjing hukumnya cuci. Bagian yang kering dari anjing hukumnya cuci. Kita belum belajar dulu. Sudah ini? Dan cara menghafalnya itu gimana? Cara menghafalnya, hafalkan batas atas, batas bawah, sisanya tengah. Ya, najis yang paling ringan apa namanya? Mukhaffafah. Ada berapa? 2. Dan kencing ini sama mati. Najis berat? Kencing. Sisanya. Sekarang kita bahas. Ini sudah macam-macamnya. Jenisnya ada banyak sekali. Kalau tadi ada 3 macam, jenisnya apa saja Pak dari 3 macam itu? Terutama yang mutawassithah ini banyak sekali. Nah di buku itu disebutkan 10. Coba diulang, disebut di buku disebutkan 10. Ada yang bawa buku? Yang buku minta tolong dibacakan. Nah, judulnya saja ya. 1. Macam-macam najis ada 10. 1 kotoran, 2 kencing manusia, 3 mazi, 4 madi. Wadi. Apa wadi? Apa bedanya madi dengan wadi? Kalau wadi itu keluar seusai kencing. Jadi selesai kencing
tiba-tiba keluar lendir karena syahwat, itu namanya wadi. Orang yang sakit juga kadang mengalami seperti itu. Dia selesai kencing tiba-tiba seperti ada lendir yang keluar. Nah itu hukumnya najis, namanya wadi. Dan yang seperti ini tidak wajib mandi, tapi najis, harus dicuci sebagaimana kotoran, sebagaimana air kencing. Dan kalau mandi, dia mandi keluarnya cairan sebelum klimaks, keluar cairan karena syahwat sebelum klimaks. Selanjutnya darah haid. Yang keenam, kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Kalau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kemudian sapi, dan biasanya dipakai untuk pupuk kandang, itu hukumnya suci. Tapi kotor, Pak. Makanya tadi antara kotor dengan najis itu dua yang berbeda. Kotor itu standarnya kembali kepada masyarakat. Kalau najis standarnya syariat. Ya. Ada sesuatu yang bau nggak enak tapi suci. Contohnya, ya, misalnya ada cairan tertentu amonia, ya, cairan amonia, atau cairan apa yang biasanya dipakai untuk bersih-bersih itu? Karbol, karbol misalnya. Nah, ketika cairan karbol itu kita cium, ada orang yang nggak kuat. Jangankan itu, kadang mencium sholat aja pusing. Tapi ini tidak najis, karena najis itu standarnya bukan bau. Ada yang merasa bau, ada yang biasa saja. Baik, apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis? Nabi SAW sebelum beliau punya Masjid Nabawi, beliau sholatnya di kandang kambing. Dan beliau bahkan menyuruh sahabat, sallu fi marabidil ghanam, sholatlah kalian di kandang kambing. Namanya kandang kambing, kambing kalau buang air dirapikan atau semaunya, sehingga mungkin itu kecipratan kencingnya, ada kotorannya, tapi kotoran kambing hukumnya suci. Dan yang lain, ada orang dari suku Murona datang ke kota Madinah. Lalu sampainya di Madinah, orang ini sakit sebab suhu Madinah itu ekstrim. Suhu Madinah itu sampai 2 derajat, 3 derajat kalau gitu. Akhirnya orang ini diminta oleh Nabi SAW minum susu onta dicampur kencingnya. Bau onta, susu onta dicampur kencing, sembuh. Ini sembuh. Makanya jangan kalau umroh atau haji atau pilek itu beli susu onta campur kencingnya. Nah, yang seperti ini bukti bahasanya kencing onta tidak najis. Wallah. Selanjutnya, air liur anjing. Nomor 7. Nomor 8, daging babi. semua bagian babi najis ya, mulutnya najis, liurnya najis, dan seterusnya. Terus Nomor 9, bangkai. kecuali bagian yang kering. Coba itu dilihat. Ada yang dikecualikan dari bangkai. Bangkai ikan. Baik, saya tuliskan di sini. Bangkai ikan, terus Belalang. belalang, kemudian Bangkai hewan yang tidak memiliki darah. nah, terus Tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu bangkai adalah suci. ini ditulis dulu di sini aja. Bangkai apa dari
yang sudah tidak bernyawa. Jadi kalau kita nyembelih korban itu kan mati, tidak bernyawa. Yang disembelih tidak mengikuti Allah. Gimana? Yang mati. Matinya tidak wajib. Baik, saya luruskan ya. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya. Binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Baik. Rincian bangkai. 1. Manusia. Manusia mati itu disembelih secara syar'i atau tidak? Manusia itu suci atau najis? Suci. Jadi manusia yang mati itu suci, baik muslim maupun kafir. Makanya ada perintah untuk memandikan manusia yang sudah meninggal. Dan yang kedua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah merah. Itu gimana ya? Yang tidak punya darah merah. Jadi darahnya bukan merah warnanya. Contohnya apa? Serangga, kecoa, jangkrik, kemudian laron dan seterusnya. Itu dengan dilem orang itu gede. Nyamuk itu darah jenengan. Ini suci. Lalat itu bangkainya suci. Jadi ada lalat mati. Nah, biasanya binatang seperti ini kalau mati langsung garing. Biasanya langsung garing. Kecuali kalau mati tunggu sebentar dia kering dan tidak berbau. Lintah. Darah manusia, darah orang. Jadi contoh misalnya nyamuk yang seknoe, yang mati ada darahnya enggak? Tapi ada cairannya enggak? Ada. Badannya binatang itu pasti ada cairannya, tapi dia belum tentu darah. Nah, yang serangga itu di sini. Ya. Yang berikutnya, bangkai binatang laut. Semua binatang laut bangkainya suci dan halal dimakan. Ikan, paus, lumba, duyung, ya. Jadi ikan duyung ini kan ikan dugong ya. Pernah lihat? Saya pernah nyentuh. Dugong itu bentuknya seperti sapi laut. Ini makannya makan rumput dugong. Ya. Binatang laut semuanya halal dimakan dan suci, sehingga tidak perlu disembelih. Coba ya, cara membeli kepiting bagaimana? Nah, bisa ya. Maka kepiting kalau mau dimakan diapain? Dilakukan bentuk saja. Ya. Dulu waktu kecil saya nangkap kepiting sampai 1 ember, dimakan sama teman-temannya. Itu ketika digodok itu gak kawan, ketika panasan dia mati saat airnya mendidih kecil-kecil. Sudah. Berikutnya binatang laut. Ini apa tadi? Suci. Kemudian bagian bangkai yang kering. Bagian bangkai yang kering apa saja? Bulu, tanduk, kuku, kulit yang disamak. Nah, kalau di buku juga disebutkan lang. Ini semuanya suci. Selanjutnya
Belalang, kalau belalang ada di sini ya, dia tidak punya darah-darah. Berikutnya bagian bangkai yang basah, bagian bangkai darat, yang basah, baru ini najis. Jadi yang najis bagian terakhir saja. Ada pertanyaan di sini? Nah, silakan. Kalau hewan tertabrak kereta itu halal atau tidak? Apakah menyembelih itu dengan cara ditabrak? Menyembelih syar'i itu dengan cara apa? Dipotong 3 saluran, tenggorokan, kerongkongan, dan urat nadi. Sehingga kalau disembelih dengan cara ditabrak itu bangkai. Makanya cara orang mana Toraja teman ya, baginya dicekelin, kemudian dipanah. Lalu ketika dipanah, kena dadanya, mati babinya. Maka ini sudah makan babi bangkai lagi. Karena cara nyembelihnya dengan cara dipanah. Hampir semua anjing yang dijadikan tongseng apa? Kambing balap, tongseng anjing itu cara mematikannya dengan cara digebuki. Karena anjing nggak bisa disembelih, cuma nyembelih anjing gimana? Dicopot itu namanya. Sehingga hewan yang bisa disembelih hanya selain binatang buas. Kalau binatang buas mau disembelih nggak bisa. Nyembelih binatang buas itu nggak bisa. Makanya biasanya kalau binatang buas cara matikannya dilebono karung, digebuki, lebono air panas, dan setelah itu dimasak. Kecuali hewan liar, kalau diburu itu boleh dengan alat apapun, yang penting mengalirkan darah. Tapi kalau disembelih harus terpotong tenggorokan, kerongkongan, satu lagi apa namanya? Urat nadi. Dan kita sudah selesai di atau tadi sampai mana? 9 ya. Selanjutnya 10 Hingga 10, bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Kalau ada binatang yang haram dimakan seperti anjing atau serigala, kucing, dia kalau kucing halal, kucing mubah, tidak najis. Bekas minumnya kucing itu tidak najis karena jilatan kucing tidak najis. Sehingga binatang itu harus binatang liar. Contohnya, tadi ada harimau habis minum di sini. Nah, sisa minumnya harimau ini najis karena liurnya dia makan bangkai. Liurnya itu habis makan bangkai. Apalagi anjing dan seterusnya. Sudah sampai di sini paham insyaallah? Nah, alhamdulillah sudah selesai. Baik, sisa waktu kurang lebih 5 menit. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Arah kucing. Pindah kalau gitu.
Baik. Kencing kucing, kotoran kucing najis. Sehingga statusnya sama sebagaimana manusia. Kencingnya, kotorannya najis. Nah, kalau dia kencing di benda-benda yang keras, keramik, kemudian tembok dan seterusnya, tinggal Anda siram, dilap, selesai, garing, kembali suci. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah dia kalau kencing di sofa, di kasur. Nah, ini yang bikin repot. Sama seperti ketika anak ngopol di kasur, akhirnya jemur, dan jemur isi kalau tombol nih. Nah, kalau seperti ini gimana? Coba saya jelaskan ini ya. Sebenarnya nanti ada pembahasan tentang cara membersihkan najis. Kita belum masuk bagian ini. Insya Allah materi berikutnya kita kajiannya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Oh, sebenarnya 2 bulan sekali, tapi rasa 2 bulan sekali. Dulu ada orang Badui yang masuk Masjid Nabawi. Begitu masuk, kencing di dalam Masjid Nabawi. Maka Anda bisa bayangkan ya, kalau ini tanah kena air kencing, Nabi SAW meminta agar disiram dengan air, sehingga tanah ini bagian di sini kena kencing. Yang dilakukan itu bukan ini dikeruk, kamu keruk tanah ini buat keluar, tapi beliau minta agar ini disemprot dengan air. Ketika ini disemprot dengan air, maka otomatis kencingnya ke bawah, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk kasur. Di sini Anda punya spring bed, ya. Bayi itu pipis di sini, ini basah. Kepentingan kita dari kasur ini bagian mana? Permukaan yang bersinggung. Jadi kita kan cuma bagian permukaan. Maka Anda pastikan kalau permukaan ini suci, selesai. Sehingga gimana caranya biar najis ini tidak ada di permukaan? Bisa dikirim ke tengah, atau ini disobek, atau gimana caranya? Pokoknya najis ini tidak ada di permukaan. Yang paling gampang apa? Disuruh turun, ditaruh di tengah ini. Maka bisa jadi spring bed ini sini najis toh. Akumulasi dari ngopol selama sekian tahun. Nah, kalau terjadi seperti itu, Anda cukup siram, biarkan bagian permukaannya kembali kering, suci. Gitu. Lagi. Itu apa? Suci itu sholat. Bulu kucing suci. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kucing dan beliau mengatakan innaha laysat binajasin innaha minat tawafina wa tawaf. Kucing itu gak najis karena kucing itu suka berkeliaran di sekitar kalian. Jadi gak apa-apa kucing kena pakaian kita ketika sedang sholat. Tapi kalau kencingnya gak boleh. Sama seperti manusia, bayi kita, anak kecil misalnya kita sholat rendot-rendot di tempat kita, batal gak sholatnya? Tidak. Tapi kalau dia ngopol, sholat kita batal karena kita kena ngopol. Lagi. Tanah. Ya, nanti tanah itu dicampur dengan air, terus digosokkan di bagian yang terkena najis air, terus disiram, gosok lagi, siram, gosok lagi sebanyak 7 kali. Bukan. Yang terakhir. Saya mau bertanya tentang yang ada
kayak gitu, nggak bisa diterapin untuk tayamum kayak gitu. Nah itu gimana ya? Tayamumnya ketika dua tangannya itu sakit, nggak bisa diangkat kayak gitu. Terus yang tayamumnya itu pakai apa bukan pakai itu ditempelkan untuk menempelkan tayamumnya seperti apa? Ada orang yang lumpuh sama sekali, yang bisa dilakukan ketahuan gurunya. Kalau kayak gini ditayamumkan. Ya, jadi ibu misalkan tangannya di tembok, lalu misalkan mukanya, kemudian misalkan tangannya bisa sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum. Kalau seseorang yang sedang tahu sedangkan itu kan selesai harus mencari air jauh Di matok itu bagian tepinya ada zam-zam. Ya, ini dipakai untuk. Jadi yang wudhunya batal tinggal menepi, nanti dibandingkan dengan kawin, dengan wudhu pakai zam-zam, balik lagi lanjut. kalau kami pun Nggak boleh, karena masih ada lain. ini yang kedua yang binatang misalnya ayam itu mau ada yang pakai gitu dia kalau itu semua Jadi menyebutnya pakai mesin itu bismillahnya harus sejumlah binatangnya, sehingga harus satu-satu. Jadi penyembelihan yang syar'i dia nggak bisa langsung sekali pencet, nggak bisa. Tapi satu-satu, satu ayam bismillah, satu ayam. Jadi setiap ayam satu bismillah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ashdud wat'aka 'ala al-yahud. Allahumma 'alaika bil-yahud. Allahumma ansurna. Allahumma harrir masjidil haram lil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.